Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Opera Meldi dari Lokal 2B PAI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rukun iman. Rukun iman terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada nabi dan rasul, 5 iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Kepercayaan terkait 6 pembahasan yang ada dalam rukun iman merupakan suatu keharusan untuk mempercayainya. Hal ini berkaitan dengan akidah serta ketauhidan, karena sebagai muslim dilarang untuk mengimani Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Urutan yang pertama, iman kepada Allah menjadi dasar dari iman, karena sebagai umat Islam harus mengakui keesaannya. Dia merupakan pencipta di alam semesta, penguasa langit maupun bumi, serta Tuhan yang wajib disembah dan bersifat tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Meyakini akan hadirnya Allah tidak hanya dengan kata-kata semata, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan. Caranya yaitu dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maksudnya melakukan segala perintah serta menjauhi larangan yang menghantarkan ke jurang kesesatan. Lalu poin yang kedua, iman kepada para malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari nur ataupun cahaya dan tidak diberikan nafsu. Oleh karenanya mereka selalu taat pada segala perintah serta ketetapan Allah. Meskipun tidak terlihat oleh mata manusia, namun kita harus meyakini keberadaannya dengan tugas tersendiri. Setidaknya terdapat 10 malaikat yang harus diyakini oleh umat Islam, namun sejatinya terdapat lebih dari bilangan tersebut. Makhluk ini juga bertugas sebagai perantara Allah. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan firman-Nya, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Lalu poin yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Allah menjelaskan ajarannya melalui kitab diturunkan kepada para rasul melalui perantara malaikat. Ajaran di dalamnya harus disampaikan kepada umat manusia yang mengimaninya secara utuh tanpa adanya kelalaian. Ada banyak umat terdahulu terkena azab karena kelalaiannya. Kitab-kitab ini sebagai pedoman dan pegangan hidup umat di hala para Rasulullah sudah wafat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kelalaian yang mengakibatkan terpecah belahnya akidah dan keyakinan mereka. Meskipun demikian, terdapat penerusnya, yaitu para sahabat dan ulama. Lalu poin yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul wajib diketahui, yaitu sekitar 25, diturunkan pada umat dengan karakteristik masing-masing. Setidaknya terdapat 4 kitab suci diturunkan kepada mereka untuk bekal mengajarkan tauhid dan meyakini bahwa Allah merupakan Tuhan wajib disembah. Kitab tersebut disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, baik dengan menunjukkan wujud aslinya maupun menyamar. Isi di dalamnya sebagai pedoman mengambil keputusan dan menghukumi terkait suatu perkara yang bertujuan agar terarah serta tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Lalu pengertian yang kelima ataupun iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir adalah hal yang nyata yang sering diingkari oleh manusia. Sebagai seorang muslim, maka mereka wajib mengimani untuk menunjang semangat dalam beribadah serta sebagai bukti bahwa hari pembalasan benar adanya. Dan seluruh manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada hari akhir nanti, semua manusia dikumpulkan dalam berbagai keadaan, bahkan digambarkan ada yang berkepala hewan maupun tenggelam dalam keringatnya sendiri. Hal ini dikarenakan posisi matahari di atas kepala berjarak sekitar 1 jengkal sehingga panasnya dapat melelehkan tubuh. Lalu rukun iman yang keenam ataupun yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Takdir sendiri terbagi menjadi 2, yaitu takdir tetap dan yang dapat diubah. Takdir tetap contohnya yaitu kematian, jodoh, rezeki, dan rezeki. Bagian kedua ataupun yang dapat diubah dengan berusaha serta berdoa, kemudian diiringi ketakwaan.
Manusia perlu meyakini sebagai rujukan bahwa semua atas kehendak dan kuasa Allah. Baiklah, itulah sedikit penjelasan tentang rukun iman dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.